Halo, haleluya, haleluya. Senang berjumpa lagi di dalam ibadah online. Pada kesempatan ini kita akan dengarkan firman Tuhan melalui channel Grace Ministry. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali menyaksikan ibadah online ini, saya sampaikan terima kasih dan selamat datang, selamat bergabung di dalam pelayanan ini. Jangan lupa untuk di subscribe, yang belum subscribe, yang sudah subscribe boleh menekan tanda lonceng supaya saudara bisa dapat pemberitahuan setiap kali ada upload untuk di dalam pelayanan Grace Ministry ini, ada agar setiap kita boleh diingatkan, boleh bersama-sama bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara diberkati, di dunia ini ada satu hal ungkapan yang begitu menarik yang berkata bahwa satu-satunya hal yang pasti di dunia ini adalah ketidakpastian itu. Nah, tetapi di dalam Tuhan ada satu hal yang Tuhan beri buat kita, bahwa langit dan bumi boleh berlalu, tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap selama-lamanya. Berarti satu hal yang pasti yang bagi kita anak-anak Tuhan yang sudah ditebus Tuhan adalah firman Tuhan itu sendiri. Sepakat katakan amin. Sebelum kita mulai mendengar firman Tuhan, baik saya ajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri yang hadir bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka menyaksikan ibadah online ini. Mereka boleh menyaksikan ibadah online tentu karena Tuhan berkenan dan Tuhan mengundang mereka secara pribadi untuk boleh bergabung bersama-sama meskipun melalui online, untuk sama-sama merasakan hadirat Tuhan, merasakan Tuhan boleh hadir dimanapun mereka berada pada saat ini. Jamah setiap mereka Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, supaya kebenaran firman Tuhan boleh benar-benar masuk ke dalam setiap kehidupan mereka, sebab itu yang mereka perlu, itu yang kami perlu. Jamah hamba Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar apa yang benar-benar Tuhan sampaikan adalah datang daripada Tuhan dan diurapi oleh Tuhan sendiri. Berbicara bagi setiap kami Tuhan, dan kami boleh duduk seperti Maria dari Betani, kami mau dengar firman Tuhan, sebab itu bagian terbaik yang tidak akan diambil daripada kami. Yang siap dengar firman Tuhan dan pasti diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom sekali lagi saudara. Tetap bersukacita, firman Tuhan katakan. Bersukacita dalam segala hal, sebab Tuhanlah yang ada di pihak saudara. Amin. Sudah diberkati dan dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan belajar dari Ibrani 4. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15. Saudara yang punya catatan, yang sedang menyaksikan ibadah online ini dengan catatan seperti di pemberitahuan di awal ibadah online yang mengajak Bapak Ibu untuk mencatat. Sama-sama kita boleh catat. Dan sama-sama kita akan bacakan ini. Ibrani 4 ayatnya yang ke-15. 1, 2, 3. Ibrani 4 ayat 15. Sebab iman besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Saudara, apakah saudara kadang-kadang sampai kepada satu titik kemudian bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar tahu bagaimana rasanya menjadi miskin? Apakah Tuhan benar-benar tahu bagaimana rasanya ditolak oleh semua orang? Apakah Tuhan benar-benar tahu rasanya menderita karena penyakit, karena nyeri yang saudara alami? Mungkin saudara bertanya, apakah Tuhan benar-benar tahu, paham, mengerti apa yang saya alami? Kadang-kadang kita terjebak ke dalam satu kondisi yang berkata bahwa Tuhan itu terlalu jauh. Tuhan tidak mengerti. Kita kadang-kadang sampai kepada, saya pernah dengar satu kesaksian dari kawan-kawan yang berkata bahwa di Surabaya, saudara, di suatu menara yang tinggi, mereka mengadakan doa, ya kan? Ada doa setiap malam bersama-sama sampai mereka harus bawa koran, ya. Koran bukan buat duduk, saudara, bukan buat lesehan dengan koran itu. Tetapi maksud mereka bawa koran, mereka mau bacain koran buat Tuhan. Saudara yang diberkati, yang dikasihi Tuhan,
Mau saya sampaikan kepada saudara dari apa yang kita baca dari Ibrani 4 ayat 15 ini, bahwa Yesus tidak asing dengan apa yang kita alami. Yesus tidak asing dengan rasa sakit, saudara, dengan rasa sakit emosional, saudara, atau rasa sakit dari fisik, saudara. Yesus tidak asing dengan kemiskinan. Yesus tidak asing dengan kesulitan. Ia lahir dari keluarga miskin, saudara. Yesus lahir dari keluarga miskin. Dia memiliki palungan yang bau untuk dia lahir, saudara. Lukas 2 ayat 7 mencatat begini. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya ke dalam palungan, di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara yang berkata, sejak usia dini sebagai tukang kayu, Yesus tahu semua tentang bagaimana bekerja keras dengan tangannya. Yesus tahu bagaimana berdiri di atas kakinya sepanjang hari dan pulang ke rumah dengan badan yang pegal. Karena dia bekerja sepanjang hari. Saudara berkati kasih Tuhan. Kita mau lihat apa yang Tuhan Yesus alami. Para pemimpin agama pada zaman Yesus itu mempersulit hidup Yesus. Mereka menantang otoritas Yesus. Matius 21 ayat 23 berkata, sama-sama kita lihat, saudara lihat di layar kaca saudara, Matius 21 ayat 23, lalu Yesus masuk ke bait Allah. Dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Dan juga para tua-tua Yahudi menguji ajaran-ajarannya, seakan-akan tidak percaya. Matius 19 ayat 3, katakan, maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Orang-orang Yahudi juga menyebut Yesus sebagai orang yang rakus, sebagai orang yang pemadat anggur, teman pemungut cukai, dan orang yang berdosa. Matius 11 ayat 19 katakan, kemudian anak manusia datang. Ia makan dan minum dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Tidak saja sampai di situ, saudara. Yesus juga disebut sebagai penghujat. Markus 2 ayat 7 berbunyi begini, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Saudara, dia tidak dipercaya orang. Dia diuji, saudara. Padahal dia adalah firman yang menjadi manusia. Kebenaran yang Yesus sampaikan pada saat itu tidak dapat dibantah, tetapi orang tidak dapat menerima. Orang-orang menguji dia, orang-orang melecehkan dia, menuduh dia, memfitnah dia, saudara. Sementara Yesus datang dari tempat tertinggi, yang terbaik yang surga miliki adalah Yesus datang menjadi manusia bagi kita. Saudara bisa bayangkan ketika seorang pemimpin yang begitu hebat kemudian harus turun ke tingkat level paling bawah dan mulai difitnah, mulai dicerca, saudara. Jangankan level paling tinggi. Mungkin beberapa dari kita yang masih memiliki atasan, masih memiliki orang yang lebih tinggi dari kita, ketika menghadapi apa yang Yesus hadapi, orang sudah mulai ribut, saudara. Bahkan di dalam pelayanan juga, ketika hal ini terjadi, orang sudah mulai tinggalkan gereja. Orang sudah berkata, wah, Bapak Gembala ini seperti ini. Wah, ini rekan pelayanan saya ini tidak baik. Amin. Saudara diberkati, dikasihi Tuhan. Banyak hal yang Yesus alami. Bahkan orang-orang Yahudi mengatakan bahwa dia kerasukan setan, saudara. Bahkan mereka juga berkata bahwa Yesus ini gila. Lihat di Yohanes 10 ayat 20. Mereka katakan, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Oh, Yesus menyembuhkan orang. Tidak saja menyembuhkan, tetapi orang yang kerasukan pun, iblis pun tunduk di bawah nama Yesus.
Bahkan firman Tuhan mencatat, segala kuasa tunduk di bawah nama Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Terbaliknya, 180 derajat, orang Yahudi berkata, Yesus gila. Ia kerasukan. Mereka berusaha memojokkan Yesus ketika mereka membawa seorang wanita yang tidak setia kepada kehadapan Yesus. Sudah bisa lihat nanti Yohanes 8, 2-11. Mereka berusaha untuk merajam Yesus bahkan. Tidak saja mereka berhenti dengan fitnahan, perkataan, tuduhan, tapi mereka berusaha untuk kekerasan verbal. Mereka sudah mau untuk merajam Yesus. Yohanes 8 ayat 59. Yohanes 8 ayat 59 katakan, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Yesus juga dituduh sebagai provokator, saudara, sebagai perusak bangsa. Lukas 23 ayat 2 berbunyi begini, di situ mereka mulai menuduh dia. Lukas 23 ayat 2. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada kaisar. Dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Saudara berkati dikasih Tuhan. Apa berarti sampai di sini? Apakah saudara pernah karena kekristenan saudara, kalau saudara percaya kepada Yesus, kemudian saudara diusir dari rumah? Yesus paham saudara situasi ini. Yesus memahami apa yang saudara alami. Dia diusir dari kampung halamannya, di tempat di mana dia besar, saudara, di mana dia lahir. Lukas 4 ayat 29, mereka bangun. Lukas 4 ayat 29, mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Saudara berkati, apakah saudara pernah ditolak oleh seseorang yang saudara kasihi? Yesus juga mengalami rasa sakit karena disangkal oleh orang yang dia cintai. Lukas 22, 54-62, saudara bisa lihat. Yesus juga dikhianati oleh orang-orang yang dekat dengannya. Lukas 22, 47-48, saudara bisa lihat. Dia juga mengetahui semua tentang penyakit yang saudara derita. Karena dia menanggung penyakit, dia menanggung rasa sakit yang ada dalam dunia ini di atas tubuh dia, di atas kayu salib. Yesaya 53 ayat 4 berbunyi, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulak, dipukul dan ditindas Allah. Yesus juga tanggung semua penyakit, saudara. Karena penyakit kitalah itu berbicara bahwa seluruh penyakit yang pernah ada, yang akan ada, itu sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Ditanggung Yesus. Yesus pasti memahami, saudara, semua yang kita alami. Yesus tahu di mana posisi saudara sekarang. Kalau saudara sedang bingung, saudara sedang cemas, saudara bahkan tidak tahu siapa yang peduli dengan hidup saudara. Saudara mungkin sampai kepada satu titik pada saat ini saudara tidak bisa cerita. Saudara bingung mau bicara sama siapa. Saudara merasa saudara sedang mengalami perjuangan ini seorang diri. Pada kesempatan ini mau saya sampaikan kepada saudara bahwa Yesus ada dimanapun saudara berada pada saat ini. Posisi apapun, pergumulan apapun yang sedang saudara hadapi. Karena Yesus mengalami apa yang pernah saudara hadapi. Yesus sudah pernah mengalami apa yang sedang saudara hadapi. Baik itu saudara beban emosional saudara atau beban fisik saudara. Yesus tahu. Karena Yesus tahu, maka sekarang, saat ini saudara, saudara bukan saja seorang yang mencatat firman Tuhan, tapi saudara mengalami firman Tuhan, kuasa firman Tuhan. Amin. Karena Yesus sudah mengalami apa yang pernah dan sedang saudara hadapi pada saat ini, maka dia mau saudara dipulihkan, dia mau saudara diubahkan, dia mau saudara mengalami kemenangan, dia mau saudara mengalami kelepasan. Amin. Yesus pasti memahami saudara semua yang kita alami, karena dilahirkan sepenuhnya sebagai 100% manusia, sekalipun dia 100% juga Allah. Dia dicobai dalam segala hal, firman Tuhan bilang. Dia dicobai dalam segala hal sama seperti kita.
Dia menanggung penderitaannya demi kita. Sehingga kita dapat memiliki kedamaian, kita bisa memiliki urapan Tuhan dan untuk mengatasi setiap masalah yang kita hadapi. Terjadi suatu pertukaran di atas kayu salib. Apa yang Yesus punya, apa yang menjadi sukacita Tuhan, apa yang menjadi damai sejahtera Tuhan, apa yang menjadi kuasa Tuhan, apa yang menjadi terbaik yang Tuhan miliki, itu ditukarkan di kayu salib. Apa yang baik Tuhan beri buat kita, apa yang sulit, apa yang fana, apa yang dunia ini berikan menjadi warisan karena dosa, itu kita tukarkan kepada Tuhan di atas kayu salib. Sehingga firman Tuhan berkata, duka cita diubahkan menjadi sukacita, kain kabungmu menjadi sukacita. Saudara diberkati, Yohanes 10 ayat 7 sampai 11, kita sama-sama lihat. Pertama-tama kita lihat ayat 7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya, akulah pintu ke domba-domba itu. Tuhan tahu apa yang saudara alami. Apa maksudnya Yohanes 10 ayat 7 ini? Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Saudara berkati, pada zaman Yesus, kandang domba tidak seperti sekarang. Kandang domba pada zaman Yesus itu memiliki pintu yang dapat dibuka tertutup, saudara. Pintunya kandang domba itu pada zaman Yesus, pintunya tertutup, saudara. Tetapi dia memiliki per yang gampang untuk tertiup angin dan terbuka begitu saja. Dan Yesus berkata pada saat itu, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Artinya apa? Yesus menjadi pintu di kandang domba, domba yang ada di dalam kandang, Yesus yang duduk di pintu. Artinya apa? Tidak ada sesuatu bahaya apapun yang dapat masuk ke kandang domba tanpa melalui Yesus. Itu fakta pertama. Fakta kedua, tidak ada teriakan daripada domba-domba yang tidak didengar oleh Yesus. Amin. Sebab Yesus berkata, akulah pintu kepada domba-domba itu. Tidak ada dapat bahaya yang dapat mengancam domba-domba itu tanpa sepengetahuan Yesus. Tidak ada sesuatu yang dapat terjadi kepada domba-domba itu tanpa sepengetahuan Yesus. Itu sebabnya di Wahyu dia berkata, aku adalah Alfa dan Omega. I am Aleph and Taf. Awal dan akhir, Tuhan adalah awal dan akhir. Dia tahu apa yang terjadi kepada domba-dombanya. Saudara yang berkati dikasihi Tuhan. Ayat 8 kita lihat. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Semua yang datang sebelum Tuhan, semua yang datang sebelum Yesus, sebelum terjadi pertukaran di atas kayu salib adalah pencuri dan perampok. Apa itu? Kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, asumsi bahkan, saudara. Asumsi itu berbicara bahwa ketika saudara duduk dan mulai iblis datang berbicara kepada saudara, saudara mulai mengembangkan asumsi. Jangan-jangan tahun ini saya makin susah. Jangan-jangan dia kena COVID. Jangan-jangan saya kena COVID. Asumsi is a mother of disappointment. Asumsi adalah sumber kekecewaan. Asumsi adalah awal daripada kesalahan. It's a mother of failure. Saudara diberkati kasih Tuhan. Semua orang, semua hal yang datang sebelum Yesus adalah pencuri dan perampok. Kita lihat ayat 9. Akulah pintu, sekali lagi Yesus tegaskan. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yesus adalah pintu. Is a way, satu-satunya jalan, saudara. Adalah Yesus menjadi pintu dalam hidup saudara. Satu-satunya jalan adalah saudara masuk ke dalam kandang domba di mana Yesus menjadi pintunya. Tidak ada jalan keluar. Sudah di luar daripada pintu, hanya akan ada pencuri dan perampok itu tadi. Ayat 9 kita lihat. Ayat 10.
Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ayat 10 ini berbicara mengenai dua pribadi. Yang pertama, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dicuri, saudara? Keyakinan, saudara. Apa yang dicuri adalah bagaimana saudara fokus kepada Yesus dialihkan. Kemudian datang kekhawatiran, kemudian datang kecemasan, kemudian datang ketakutan, kemudian datang sakit, penyakit. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ketika sudah mencuri, dia mulai membunuh, dan setelah membunuh, saudara, kemudian binasa. Dan saudara mulai teralih daripada pikiran saudara, teralih daripada apa yang pasti di dunia ini, yaitu firman Tuhan, yaitu janji-janji Tuhan, yaitu Yesus yang menjadi pintu. Saudara mulai teralih dari pintu, yaitu Yesus itu. Yesus sendiri yang menjaga saudara, yang memastikan kehidupan saudara, yang menjadi jaminan satu-satunya. Sudah mulai teralih dan mulai datanglah pencuri itu mencuri, membunuh, dan kemudian binasa. Pribadi kedua berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yesus datang supaya orang mempunyai hidup. Tidak saja saudara hidup, tapi hidup di dalam, sama-sama katakan, kelimpahan. Haleluya. Yesus datang supaya kita memiliki hidup dan memilikinya dalam kelimpahan. Tidak saja hidup, saudara. Kata hidup kita bisa gambarkan seperti orang yang berjalan, yang tidak punya tujuan, tidak punya visi, tidak punya pandangan, seperti mayat hidup. Tetapi Yesus berkata, kita memiliki hidup dan memilikinya dalam kelimpahan. Berarti ada kuasa yang menyertai, ada kelimpahan sukacita, ada kelimpahan dalam pengharapan, ada kelimpahan dalam pemulihan, ada kelimpahan di dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Saudara, ayat 11 kita lihat sebagai penutup. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik, saudara. Saudara kalau pernah ke kampung-kampung, bagi saudara di kota, sudah melihat bagaimana gembala yang baik. Rata-rata gembala, saudara, berjalan di belakang. Kalau saudara lihat gembala mengembalakan itik, saudara, gembalanya rata-rata di belakang. Tetapi kenapa firman Tuhan mencatat gembala yang baik? Ada yang baik. Tidak saja berhenti di gembala. Tidak saja berkata, ayat 11 misalnya berkata, akulah gembala. Gembala memberikan nyawanya. Tetapi firman Tuhan, Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Apa maksudnya? Yesus berjalan di depan, saudara. Yesus berjalan di depan daripada domba-dombanya. Yesus pastikan bahwa domba-dombanya aman. Yesus pastikan, saudara, bahwa tidak ada hal yang saudara alami tanpa sepengetahuan Yesus. Yesus mengalami lebih dulu, dan Yesus beri saudara kekuatan. Saudara berkati apapun yang sedang saudara hadapi pada saat ini. Yakin dan percaya bahwa pengharapan saudara di dalam Yesus tidak akan pernah sia-sia. Selalu ada pertolongan ketika engkau berada di dalam kandang domba. Ketika Yesus menjadi pintu daripada kehidupan saudara. Itu Yesus sendiri, akulah pintu kepada domba-domba ini. Saudara berkati yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan mengajak kita pada kesempatan ini untuk terus melihat bahwa bagaimana Yesus sebagai manusia dan juga 100% sebagai Allah, dia tahu apa yang sedang saudara hadapi. Dia sesungguhnya pribadi yang paling mengerti apa yang sedang saudara hadapi pada saat ini. Dan tidak saja dia mengerti, dia tidak saja sebagai Tuhan yang pada saat itu di sebelah kanan Allah Bapa sebagai pendengar akan doa-doa saudara, tapi dia melakukan. Dan kata melakukan ini adalah sudah selesai. Ketika Yesus tangannya terlentang di antara langit dan bumi dan berkata, it's done. Sudah selesai. Dan semua program keselamatan sudah dikerjakan Yesus. Bagian kita adalah tidak khawatir, tidak fokus kepada apa yang dunia ini ancam kepada saudara, apa yang dunia ini tawarkan kepada saudara, tapi kita melihat kepada Yesus. Sebab Yesus sendiri berkata bahwa kita, saudara dan saya, bukan datang dari dunia ini. Kita datang dari mana Yesus berada. Itu dari kerajaan sorga. Kita adalah anak-anak kerajaan sorga yang ditugaskan Tuhan, yang diberi kekuatan daripada Tuhan untuk kita boleh mengkolonisasi bumi. Tuhan beri kita segala daya guna untuk kita boleh melaksanakan tugas kita, untuk melaksanakan, untuk memperluas wilayah kerajaan sorga. Hidup saudara diberkati, percaya, yakin dan teguh,
Terima kasih kepada Tuhan, naikkan syukurmu senantiasa. Itu sebab firman Tuhan berkata, mengucap syukur dalam segala hal, karena Yesus adalah pintu daripada kehidupan saudara. Karena Yesus adalah jalan keluar dari setiap kesulitan saudara. Karena Yesus adalah provider saudara. Amin. Mari saudara, sekali lagi saudara bangkit berdiri, naikkan tangan saudara. Seperti pada zaman bangsa Israel pada saat itu dalam kitab suci, ketika mereka mengangkat tangan mereka, itu bertanda bahwa mereka sungguh percaya, mereka sungguh berserah bahwa Tuhan adalah menjadi bagian mereka. Saudara, naikkan kedua tanganmu. Saya berdoa bagi saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat pada saat ini. Engkau yang tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang sudah mereka hadapi pada saat ini, dan mereka sudah mendengar firman Tuhan yang meneguhkan setiap hati mereka, dan firman Tuhan itu menjadi terang bagi mereka, kekuatan yang luar biasa bagi mereka bahwa Engkau adalah pintu bagi kehidupan mereka. Engkau ada bersama dengan mereka pada saat ini, Engkau beri kekuatan mereka pada saat ini, dan kami percaya bahwa Engkau adalah jalan keluar bagi setiap masalah, pergumulan, peperangan yang dihadapi adalah Tuhan pada saat ini. Mereka datang di hadapan-Mu dan menyerahkan setiap peperangan mereka ke kaki-Mu Tuhan. Dan oleh nama-Mu segala pergumulan mereka, segala kesulitan mereka tunduk di bawah nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Yang sakit pada saat ini, Engkau boleh taruh tangan-Mu di mana bagian tubuh yang sakit. Terima kasih Tuhan. Yang sakit pada saat ini, dimanapun mereka mengalami sakit penyakit, oleh bilur-bilur-Mu mereka sudah disembuhkan. Mereka sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat Tuhan lepaskan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, ada damai sejahtera dan sukacita. Pada akhirnya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa Indonesia, Tuhan yang menjaga bangsa ini, Tuhan yang memberi kerukunan, segala rancangan-rancangan jahat kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berterima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan rancang bagi bangsa ini, bagi pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil, dan para menterinya, juga sampai pejabat yang di daerah. Tuhan beri mereka hikmat yang datang daripada Tuhan, roh takut akan Tuhan. Mereka boleh mengambil keputusan-keputusan yang tepat, supaya bangsa ini boleh segera dibawa keluar, diberikan jalan keluar daripada Tuhan, melewati pandemi dan krisis ekonomi ini. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi sumber kekuatan kami, dan nama Tuhan ada bagi bangsa Indonesia. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati, mengarahkan wajahnya, dan menyinari saudara dengan kasih karunia. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, itu Yesus sendiri yang mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Dia telah memberi kita pengampunan dan memberi kita kebenaran, sehingga firman Tuhan berkata, berkat ada di kepala orang benar. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih sudah menyaksikan ibadah online ini. Sudah bisa bagikan link ini kepada teman-teman saudara, kepada saudara, kerabat saudara, supaya setiap kita boleh bertumbuh bersama dengan Yesus. Happy Sunday. Terima kasih, shalom, Tuhan berkati.